Halo teman-teman, jadi kita akan bahas hari ini bagaimana membangun bisnis di tengah keterpurukan seperti apa Pak Happy Trenggono dari minus 62 miliar menjadi aset 7 triliun dalam waktu 2 tahun. Nah, kita akan bahas malam hari ini. Silahkan Anda bergabung rock and roll. Kita akan terus belajar begitu ya. Jadi dari minus, dari minus saya ketik dulu dari minus Rp 62 miliar jadi aset Rp 7 triliun dalam 2 tahun. Titik Happy Trenggono. Yes, Pak Tam hadir ya. Ya, oke nih sekarang kita akan saksikan di Zoom karena kebetulan beliaunya tidak punya Zoom, tidak punya IG. Jadi ayo ikutan lagi, boleh semangat ya belajar ya, yuk. Yes, halo Pak Happy. Halo Pak Happy. Selamat malam Pak. Wah, seneng sekali. Tambah seger, tambah buger, tambah semangat, tambah dahsyat. Top Marco Top, Jos Marco Jos ini. Wah. Yes. Pak Tung juga tambah muda aja sesudah kena COVID kemarin. Iya, jadi apakah harus kena COVID baru tambah muda? Tobat itu. Jangan kena COVID. Keren, semangatnya keren Pak. Wah, itu terima kasih atas doanya Pak Happy. Wah, doanya. Saya sekarang lebih langsing Pak Happy. Jadi sejak kena COVID itu terus kemudian sempat menaikkan berat badan, terus kemudian working from home, olahraga rutin, push up dari 5 kali tidak kuat. Terakhir kemarin itu push up sudah 260 kali Pak. 25 genjot lagi. Wah, dahsyat. Turun berapa kilo Pak Tung? Saya turun 7,3 kilo, pagi hari ini 7,3 kilo dari berat biasanya. Saya sejak menikah sama hari ini langsing sekarang Pak. Jadi pada waktu menikah itu 78 sampai 82 kilo. Sekarang saya beratnya 75 Pak, 75. 75. Iya. Pak Tung tingginya 180-an ya? 183. 183. 183. Ya, Ya. Nah, ini senang sekali Mas Happy mau meluangkan waktu ini untuk di sini. Ini luar biasa. Ini jadi jam-jam yang harusnya orang liburan. Tapi kenapa sih saya sering mengadakan seminar pas jam liburan? Supaya nggak berlibur, supaya jangan jalan-jalan, jangan makan di luar dulu lah, sabar dulu lah. Sekarang saat-saatnya investasi leher ke atas ini. Jadi bagi teman-teman yang baru ngikutin ini di Instagram sudah mulai banyak juga. Nah, tapi yang jelas begini nih. Jadi teman-teman siapa sih Pak Happy Trenggono ini? Pak Happy Trenggono ini dari minus 62 miliar dalam waktu 2 tahun punya aset 2 triliun tanpa utang. Wah, itu kan top Marco Top, bukan 2 triliun, 7 triliun. Jadi 62 miliar jadi 7 triliun tanpa utang. Ini kan top Marco Top, Jos Marco Jos gitu ya. Jadi ini Mas Happy, jadi apa sih pada waktu krisis bumi goncang-ganjing dulu? Saya tahu nih Mas Happy ini benar-benar keliling dunia belajar dari guru-guru terbaik di Indonesia, ikut seminar juga dari siapapun ya diikuti. Nah bahkan saya terakhir dengar itu Mas Happy juga ikut Kate Cunningham. Kalau banyak orang yang belum tahu siapa itu Kate Cunningham, itu adalah rich dad-nya Robert T. Kiyosaki itu ya, yang ngajarin cash flow kuadran pertama kali sebenarnya Kate Cunningham. Nah itu teknik keuangannya. Ada bedanya. Ya. Ada bedanya Pak Tung. Ya bedanya apa ini? Bedanya, kalau Kate Cunningham itu sayang sama saya. Kalau sama Robert dia sebel. Oh ya, karena idenya diambil toh, jadikan cash flow kuadran ya. Jadi sebetulnya bukan diambil. Waktu itu Robert Saki minta izin katanya. Minta izin ke Kate Cunningham, terus kemudian Cunningham oke, ternyata jadi buku. Ya, jadi ilmu dan bermanfaat untuk orang banyak. Itu cash flow kuadran itu keren sekali sebetulnya. Saya juga belajar langsung dari Kate Cunningham juga nih, Mas Happy.
Jadi, gitu ya. jadi begitu Mas Happy pada waktu di seminar saya Business Revolution ikut sharing, saya tahu yang diceritakan Kate Cunningham jurusnya. Ini Masuk teman-teman. ke sana ya. Ya, jadi orang-orang yang sukses itu mau belajar dari siapapun. Termasuk malam hari ini, mari kita belajar sama Mas Happy Trenggono. No, ya, dahsyat. Silakan Mas Happy. Itu dulu terpuruk itu kok bisa atau utang banyak amat itu 62 miliar itu. Bisnis apa aja kok utang nggak karu-karuan. Iya, jadi sebenarnya saya itu udah lupa Pak Tung ini udah nggak ditanyain orang udah hampir 10 tahun ini, tapi Pak Tung nanya lagi, jadi saya mesti ingat-ingat lagi tuh. Ya, tolong diingat-ingat, terus kemudian sharing, karena hari ini banyak sekali orang yang kena pandemi saat ini, mereka secara mental rontok. Nah, ini butuh orang-orang yang menguatkan seperti Pak Happy yang sudah ngalami minus 62 miliar dalam 2 tahun, jadi punya aset 7 triliun tanpa utang. Wah, ganteng-teng-teng. Total kali 62 miliarnya dulu nih, silakan Pak Happy. Itu kan kalimat sederhananya tadi ya, seperti itu Pak Tung. Jadi sebenarnya begini, kalau bicara tentang kenapa kok bisa sampai utang banyak dan sebagainya, terus terpuruk lah gitu. Sebenarnya kalau istilah bangkrut itu kan nggak ada Pak Tung sebenarnya, kecuali kita berhenti, ya nggak? Betul. Ya, kalau belum berhenti itu nggak ada kesimpulannya itu, gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya saya kan lama itu sebagai profesional. Sama seperti Pak Tung kan dulu profesional di BCA gitu kan. Saya juga profesional dan saya memulai usaha itu 2 tahun sebelum saya keluar dari jabatan saya dulu sebagai eksekutif di sebuah televisi nasional ya di Indonesia. Nah, kita tahu kan sebenarnya orang sulit gitu, orang kalau dibilang itu jatuh itu kan sebenarnya tidak terjadi dalam 1 hari gitu. Jadi kayak orang kalau mau jatuh pingsan kan udah meriang-meriang dulu gitu kan, gitu muntah-muntah dulu. Cuman kita ini kan ignorant Pak, gitu kan. Kita masih sok tahu aja gitu kan. Gitu. Jadi makin lama utang makin banyak dan sebagainya dan move kita apa yang kita ngomong dulu itu kalau awal-awal ini kan kita ngomong jadi lama-lama kata-kata ini nggak tajam lagi Pak Tung gitu ya kan, ngomong nggak jadi gitu. Nah, nampaknya tim kita juga udah mulai demotivasi pada saat itu, ya itulah gitu. Nah, kemudian mungkin kalau dibilang bangkrut tidak, tetapi kalau saya tutup bisnisnya, iya saya tutup. Jadi saya ngelihat salah satu exit strategi saya nggak mungkin saya teruskan itu bisnis. Dan saya ingat pada saat itu ketika saya tutup itu justru sebetulnya saya dalam keadaan yang sangat siap gitu. Kalau tadinya ignorannya itu udah selama setahun lebih gitu, lebih dari setahun. Nah dulu kan saya kontraktor Pak Tung. Nah jadi kontraktor itu waktu itu solar itu kan berubah terus harga ya. Solar berubah gitu. Ketika solar berubah harga kita kontrak kan kita belum berubah dan akhirnya. Tapi kan harus dikerjain terus ininya kalau enggak dikerjain itu saya nggak bisa gaji orang dan susah sambil negosiasi kontrak. Begitu kontrak itu direvisi sama pemilik proyek, solar naik lagi, wah udah gitu macam-macam lah gitu ya, emang udah saatnya sih gitu. Nah tapi terus kemudian setahun kemudian itu saya tutup. Dan ketika tutup itu memang saya dalam keadaan siap gitu. Bukan siap menyelesaikan, tetapi saya siap menghadapi gitu. Jadi kalau boleh tahu Pak, usaha apa sih Pak yang sampai utang 62 miliar dan berarti bagus loh Pak, ada yang percaya Anda 62 miliar kan keren. Percaya semua Pak, gitu. Saya kontraktor Pak. Kontraktor untuk bangunan apa? Bukan, kontraktor alat berat. Saya dulu di United Tractors, ya, dan hampir semua aset saya itu kan juga saya peroleh dari fasilitas ya, gitu. Saya kalau dulu
apa namanya bulldozer itu kan harga 2,4 gitu ya. Kemudian ekskavator itu 1,2 miliar. Itu sempat yang terakhir itu saya beli ekskavator itu 70 gitu. Dealnya langsung dengan Hitachi Jepang gitu kan. Dengan ini belum sempat kekirim semua itu udah. Gitu Pak. Jadi 62 itu angkanya siapa saya lupa, tapi yang saya jelas itu lebih dari 80 sebenarnya Pak gitu. Sebenarnya jadi lebih utangnya 80 M. Wis jan tobat tenan. Iya. Terus akhirnya Pak, ditutup. Nah ini cerita Pak. Pada waktu tutup itu enggak diuber-uber Pak sama orang yang ngutangin itu tadi Pak. Iya, bukan diuber-uber lagi. Saya itu sampai bingung kan. Ini depok di kantor itu isinya debt collector semua. Nah, saya sampai tanya, kalian ini memang nggak ada orang lain yang ditagih, ya kok saya aja itu. Ya begitulah Pak. Ya. Ada yang nanya memang dalam keadaan. Ada yang nanya 2010 Pak, enggak itu lebih awal. 2000 berapa itu Pak? Antara 2007 ya, 2007-2008. Ya. Nah, 2007 akhir lah sekitar sih. Terus kemudian cerita detailnya gimana Pak itu bangkit dalam 2 tahun punya aset 7 triliun itu dan jadi tak pakai utang loh kan keren itu tak pakai utang loh ya. Ya, jadi gini Pak Tung. Waktu itu kalau saya bilang lunas dalam 2 tahun enggak, tetapi selesai ya. Jadi gini, memang saya traktor itu kadarnya gitu kita negosiasi restrukturisasi dan orang udah susah kan Pak dalam keadaan yang apa namanya yang sering juga kita juga menak kita kan luar satu saya mulai jual dan sebagainya negosiasi sebentar Pak enak ini itu ada di industri sawit gitu. Nah akhirnya ya apa namanya pikiran kita ini kan gimana kan saya tuh biasa ngerjain kebun gitu, punya orang gitu dan ngelihat dari mulai nggak ada dari hutan jadi kebun ngasilin duit itu saya lihat gitu loh dan cuman begitu gitu kan. Nah sedangkan saya kan banyak hubungan juga dengan bupati dengan ini, nah akhirnya dari situlah kita masuk. Saya sebenarnya tahun 2004 itu pernah keliling itu kemudian nawar-nawarin ke investor gitu kan. Dalam tahun 2008 ya 2008 itu mulai hubungan dengan mereka gitu dengan partner gitu ya gitu. Jadi kalau ngomong tekniknya simple lah gitu. Kalau saya itu sebetulnya apa namanya istilah saya itu sell it before you build it gitu. Nah ini teman-teman saya gimana Pak? Jadi teman-teman ini perhatikan baik-baik. Ini suaranya Pak Happy dianggap putus-putus, tetapi saya mulai menangkap gitu ya. Jadi teman-teman yang belum menangkap, jadi dulu itu Pak Happy ini kan kontraktor alat berat mengerjakan kebunnya orang lain, maksudnya kebun sawitnya orang lain. Terus kemudian sudah menyaksikan sendiri dan juga kenal dengan pejabat di sana dan kemudian menyaksikan diri loh dari tidak ada apa-apa bisa jadi apa-apa. Jadi sudah punya experience sebelumnya tetapi ini mengerjakan kebunnya orang lain. Nah, sebelum dijelaskan Mas Happy tadi bahwa dengan mudah sekali sebetulnya yang paling aman itu kalau saya cerita di dalam buku saya Work Less and More ini tadi yang kalau mau work less and more, kalau Anda mau bisnis asimetris, bisnisnya risikonya lebih kecil, apa yang dilakukan Pak Happy ini tadi? Sell it before you buy. Jualah sebelum Anda beli. Nah ini jadi teman-teman yang tadi putus-putus, ini saya sarikan apa yang dari Pak Happy. Nah silakan dielaborate Pak Happy, dijelaskan lebih detail bagaimana Pak Happy menjalankan sungguh-sungguh dengan sell it before you buy. Ya silakan. Silakan Mas Happy, jadi sell it before you
buy, sell it before you build it, nah, sell it before sebelum Anda. Itu resikonya jadi lebih rendah karena bisa menjual duluan. Itu apa sih yang dilakukan? Dijual apanya, kemudian bagaimana? Iya. Jadi saya bisa diikutin nggak? Saya mau tethering ini, kayaknya terganggu nih anaknya. Ya, sekarang suaranya jelas kok. Diterusin dulu sebentar. Ya, silakan. Jadi sekarang jelas ya. Bagi saya jelas, tapi teman-teman tadi sempat putus-putus. Jadi mungkin teman-teman video yang lain dimatikan terlebih dahulu, oke. Terus kemudian jadi biarkan streaming ke tempat Anda lancar begitu ya. Jadi silakan, Pak Ebi. Iya, jadi sell it before you build it. Jadi kita ini kesalahan banyak orang itu kan selalu ya kalau dalam bisnis itu sepertinya saya kalau ngomong produk itu saya mesti bikin produk dulu gitu kan, baru jual gitu. Tetapi sebenarnya ada rumus yang sederhana itu. Jadi buatlah sesuatu yang kau bisa jual gitu, bukan menjual sesuatu yang kita bisa buat. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam praktek sawit itu saya sebenarnya kan karena saya bergaul dengan mereka, tetapi sebagai kontraktor ya pada saat itu. Jadi saya terbiasa ngelihat kebun gitu kan, dan dengan bekal gambar lah gitu, Pak, kita minta waktu itu awal-awal itu kan lahan itu masih luar biasa banyak. Jadi kita itu ngeplot itu gampang gitu. Modal peta, gambar gitu. Nah, saya cerita gitu. Saya rumusnya sederhana. Pokoknya kalau di situ ada pabrik gitu, pasti udah visibility tadi itu mereka. Kalau udah kebun, saya tinggal nyari sebelah-sebelahnya yang kosong gitu loh kan. Nah, lahan-lahan kosong sebelahnya itu kita gambar lah gitu ya kan. 20.000 hektar, 10.000 hektar. Nah itu yang kita jual itu. Kita selalu bertanya gitu. Kamu tertarik nggak kalau di sini? Di sini ada bisa kembang sampai sekian puluh. Nah seperti itu posisi. Jadi cara yang saya pakai itu cara sederhana, ini saya kasih tahu aja. Jadi biasanya kalau ada lahan atau akhir saya kebun yang udah jadi Pak gitu, kebun yang udah ada HGU-nya. Kalau dulu awal-awal saya ngurus izin ya gitu. Lama-lama saya beli kebun yang udah jadi, saya tawarin gitu. Saya katakanlah seperti ada satu tempat saya beli 100 miliar gitu, saya jual 150 miliar untuk 70% misalnya. Ya seperti lah gitu. Dalam perjalanan saya membeli ada kebun itu 9 kebun ya terakhir sampai tahun 2012 gitu. Saya beli sebanyak 9 kebun dengan kira-kira yang mirip ya. Terakhir ada yang beli sendiri, ada yang kita kuasain sendiri gitu. Gitu Pak Tung. Ya, jadi teman-teman yang tadi putus tolong bisa nanti saya akan simpulkan, kalau salah tolong diralat Pak Ebi. Jadi teman-teman yang suaranya putus-putus bisa jadi tolong video Anda dimatikan lebih dahulu supaya streaming ke tempat Anda lebih lancar. Nah, ini jadi saya simpulkan bahwa ini jadi modalnya peta, cari yang ada pabriknya. Dan pabrik tadi tentu saja kalau sudah ada pabrik kita tidak perlu melakukan feasibility study, karena pabrik tadi berarti sudah melakukan feasibility study, buktinya dia mau bangun pabrik. Cari lahan-lahan kosong yang di kanan dan kirinya. Awal-awalnya sih ngurus izin sendiri gitu ya. Dan kemudian itu caranya bagaimana sih? Ya setelah diplot, digambar, sudah ada tahu hitungannya, jadi belinya 100 miliar, jualnya 150 miliar, tapi masih punya saham 30%. Begitu Pak? Betul kan Pak Ebi? Jadi iya persis Pak. Jadi bisa kebayang teman-teman, 100 miliar betul, iya. Dijual 150 miliar, betul. Tapi masih punya 30% saham. Betul ya? Jual 70% seharga 150 miliar. Lah, terus kemudian dari situ mulailah punya uang untuk bisa membebaskan lagi, jadi punya lebih banyak lagi. Seperti itu Pak Ebi ya?
Nah, Persis, Pak Tung. pertanyaannya, ngitungnya seperti apa, Pak? Kenapa kok orang 100 miliar mau dibeli 100 miliar, sedangkan orang lain mau dijual 150 miliar, itu pun cuma 70%. Nah, itu rahasianya di mana tuh, Pak? Jadi kan gini, Pak Tung, di dalam hidup ini, di dalam posisi orang itu bermacam-macam gitu. Ada orang yang lagi punya kebun sawit masih buka baru udah ribut, ya kan? Gitu. Ada yang masalah manajemen, ada segala, dan dia ingin jual gitu. Nah, saya kasih contoh yang 100 miliar itu saya membayar bukan 100 miliar padahal itu yang case itu 115 miliar gitu. Jadi kebun itu udah mau dijual, kebun itu 10.000 hektar ya. Dia udah tertanam 1.400, udah HGU, udah ada izinnya gitu kan. Terus dia tawarin ke saya 125 gitu. Tapi 115 saya tawar langsung dikasih gitu. Nah, itu ada orang-orang seperti itu. Sementara banyak juga orang yang nyari kebun gitu kan. Nyari kebun yang pingin invest gitu, kebanyakan duit gitu, atau memang pingin invest gitu, yang dia punya hitungan sendiri. Jadi kalau kan ini proses jualan, Pak Tung, iya kan gitu. Barang yang sama kan bisa dijual tergantung orangnya gitu. Kalau bisa jelasinnya bagus gitu kan, sama sebetulnya jualan rumah sama jualan kebun ya sama, Pak Tung, gitu. Gitu aja. Ini menarik teman-teman. Tadi siang itu saya baru wawancara Mas Rosan Roslani Kadin gitu ya. Jadi itu sama juga. Jadi nganalisa perusahaan, kemudian dijual dengan damainya kan begitu ya. Nah kalau itu malah sempat financing. Lah ini kalau Pak Epi ini lebih sakti lagi. Jadi pada waktu diiyain belum dibayar sudah dijual kepada orang lain. Betul ya begitu Pak Epi ya? Iya betul gitu. Tetapi posisi saya itu memang saya buyer ya di seller itu saya buyer. Orang percaya gitu ya kan. Nah ada satu hal Pak Tung tentang tentang tadi kebun ya. Saya tidak pernah melakukan jual beli dengan pendekatan properti atau fisik, nggak pernah saya. Saya melakukan pendekatan dengan jual beli bisnis gitu. Itu barangkali bedanya. Sehingga nah kalau bisnis ini nilainya itu illiquid gitu. Jadi dia tidak tidak ada yang tahu nilainya kecuali yang beli gitu. Jadi kalau yang beli itu yakin dia punya hitungan, dia mau invest, bahkan bisa cepat banget. Contoh itu yang 115 miliar saya bayar itu dia nawarin saya itu karena capek 125, padahal dia itu udah 5 tahun mau jual itu 95 gitu. Jadi terakhir sudah lunas dia baru ngaku Pak Tung. Itu udah 95, nggak ada yang mau, tapi Pak Hevi malah 115 mau gitu. Nah, saya sebel aja, saya bilang ya itulah saya mau buang 25, nggak tahu caranya saya kasih ente. Gitu. Jadi bisnis itu nilainya illiquid gitu. Kita ngomongnya cash flow, ngomongnya tentang kalau kamu invest di sini begini begitu. Begitulah kira-kira pendekatan. Gitu. Kalau properti ya tetap aja kan kalau kita taati juga harga sebetulnya kan bisa berubah juga. Ini luar biasa. Tapi prinsipnya itu tidak ada yang rumit gitu. Iya, tidak ada yang rumit gitu. Jadi sama jual beli yang lain gitu. Ini menarik teman-teman. Jadi istilahnya kalau perhatikan teman-teman ya. Jadi mengatakan bahwa tidak ada yang rumit, simple saja. Jadi betul-betul kalau saya ngomong begini Pak Evi, apakah ada unsur luck atau enggak? Ini pertanyaan. Saya kasih tahu ini, Pak Tung. Ini sebenarnya ini, Pak Tung. Ya. Saya ini sejak transaksi. Dulu, jadi gini, ada perubahan pola sebetulnya. Ketika saya pertama melakukan dengan yang terakhir-terakhir. Makin lama kan makin belajar, Pak Tung. Makin canggih, gitu ya.
Ya artinya tahu lah, psikologi orang itu tahu, makin tahu gitu kan. Ya, cara saya jelasin gitu itu berbeda gitu. Nah, dulu saya ngurus izin gitu. Terakhir saya udah nggak punya waktu ngurus izin. Saya pernah hilang duit banyak juga di situ. Ongkos sekolah. Jadi di Berau itu saya tuh habis 40. Jadi kita habis deal satu udah duit cukup banyak, agresif gitu, malah hilang 40 miliar di situ, nggak jadi apapun. Nah, sesudah itu baru saya mulai beli yang sudah jadi, yang udah ada HGU dan sebagainya. Tapi kalau ngomong luck itu begini, saya merhatikan aja. Karena sejak saat itu hobi saya itu beli bisnis ya. Kadang-kadang saya jual juga gitu ya. Tapi lebih banyak beli, ada sekolahan, universitas gitu, bahkan rumah sakit gitu kan, hari-hari aja. Ada satu kebiasaan yang saya lakukan. Saya kalau masuk kebun yang mau saya beli, saya datengin pohonnya, Pak Tung. Saya datengin pohonnya, gitu. Saya ajak ngomong dia, gitu. Tapi saya punya bahasa sendiri, ya. Nah, herannya ini, terserah Pak Tung mau berimajinasi seperti apa nih. Saya itu, kalau saya lupa ngomong, itu pada nggak jadi. Saya nggak ngerti itu. Ya ada juga yang ngomong nggak jadi, mungkin dia nggak mau, ya kan, gitu. Tapi kalau saya lupa ngomong, aduh nggak jadi tuh, apa karena perasaan gitu. Tapi saya meyakini bahwa sebenarnya pohon itu juga makhluk, ya kan, gitu. Kalau saya tuh sayang Pak Tung dengan pohon ya. Saya nggak cuma sawit dari ini gitu, ada macam-macam lah ya. Kebun saya senang, gitu, dan saya senang ngomong sama pohon. Dan saya tahu lah dia makhluk hidup juga gitu. Dia tahu juga kali kan diajak ngomong gitu, sehat-sehat gitu. Nah, menurut saya luck itu bisa diciptakan, gitu. Bagaimana caranya ketika kita memperlakukan makhluk itu dengan baik, ya. Kemudian ketika kita banyak melakukan kebaikan, gitu. Makanya saya selalu berpesan sama anak-anak saya, gitu, dimanapun gitu, berbuat baiklah, gitu. Karena dengan berbuat baik itu keberuntungan, gitu. Sebenarnya gini, dengan berbuat baik, kemudahan itu akan menjadi milik kamu, gitu, dimanapun itu, gitu. Walaupun di Amerika, gitu, di Amerika ini kan tahu sendiri, makan bayar sendiri-sendiri, gitu kan. Saya nggak bisa Pak Tom, makan bayar sendiri-sendiri, gitu. Jadi dulu kalau saya makan berdua, saya bayarin, orang masih curiga, wah, ini jangan-jangan nanti kalau banyak giliran kita nih, gitu. Dia pikir mungkin, ya kan. Besok saya bayarin lagi. 20 orang saya bayarin, 100 orang saya bayarin. Itu orang Amerika tuh bingung, gitu. Nah, dia tanya, gitu. Pak Emi, kenapa kamu selalu begitu? Gitu. Nah, saya bilang, saya dalam agama saya, gitu, yang namanya memberi itu artinya nerima, gitu. Kita itu nggak berkurang. Apa tuh jawabannya mereka, Pak Tum? Ya. Sama dengan negara saya, agama saya juga. Nah itulah bedanya saya sama kamu. Apa bedanya? Kamu percaya, saya percaya. Saya yakin, kamu nggak yakin, gitu. Makanya bayar sendiri-sendiri dia. Jadi kalau teman-teman saya di Amerika, ya anak saya di Amerika, di New York, ya saya masih banyak teman-teman di sana. Ya diurus lah anak-anak saya itu, ya seneng gitu ya. Nah menurut saya luck itu, apakah ada atau tidak, tapi menurut saya luck itu bisa diciptakan kalau itu dianggap luck, gitu. Ini yang menarik teman-teman. Jadi saya dari dulu juga hobinya neraktir gitu ya. Jadi neraktir itu ternyata ya dapat kemudahan, dapat banyak. Terus saya juga seneng sama pohon gitu ya. Saya lari di sini ada pohon besar, saya pegang, wah kamu hebat ya pohon besar. Ini ada kesamaan ini. Ngomong sama pohon ini ya. Kita satu grup dong berarti Pak. Grup penyayang pohon. Saya punya
punya proyek Mas Happy di Bali itu yang namanya Dancing Garden. Itu pada waktu itu kan bukit-bukit. Terus kemudian di tengahnya tuh ada jati 40 tahun gede banget, lingkarnya 1 meter, gede hebat banget ini. Terus kemudian oke, kita tidak potong sama sekali. Padahal jati kalau dipotong kan dapat duit loh gitu ya. Ini nggak dipotong. Kita desain melingkar. Jadi supaya di tengahnya jadi wah ada pohon yang keren, wah dihindarin. Begitu sudah selesai kan itu masih di hutan. Sudah deal, sudah dibayar. Berapa hari kemudian dipotong sama orang. Jadi, lo nih pohon jati di tanah saya, padahal enggak di tempat kita. Jadi itu padahal sudah kita desainnya sudah jadi, sudah diputerin, sudah ini. Saya termasuk pencinta pohon. Pak Diki asisten saya tahu tuh, saya beli properti apa gitu, saya bangun pohonnya tetap dulu kalau bisa dihindarin. Mereka tumbuh bertahun-tahun. Iya, luar biasa. Teman mereka itu hidup, Pak. Jadi kalau sawit itu kalau di rawa-rawa itu ya, dia tuh kadang-kadang ambruk. Ambruk itu kan begini Pak Tung, gitu kan, rebah. Tetapi dia tuh bangun gitu loh. Jadi sudah ambruk, dia nanti tumbuhnya itu melengkung ke atas gitu. Tetap gitu. Itu menurut saya ajaib ya, luar. Saya kadang-kadang merinding gitu. Bahwa dia tuh hidup dan apakah dia berpikir, tetapi dia tahu kemana dia harus tumbuh gitu. Jadi walaupun rebah, dia tetap naik gitu meskipun bengkok gitu. Jadi makanya saya kalau di kebun saya, salah satu kebun saya bikin menara Pak, tinggi gitu, tinggi. Nah, jadi karyawan saya yang orang-orang India itu dibilang, oh this is very good for a fire tower, dia bilang, untuk melihat fire gitu, apa kalau ada kebakaran biasanya. Saya bilang bukan, this is speech tower. Untuk ngomong sama pohon. Kita mau pidato ini sama pohon-pohon ya kan gitu. Tapi itu yang indah loh. Ternyata memang ada penelitian bahwa pohon-pohon itu diajak ngomong lebih subur daripada yang dimarahin gitu ya. Disetelin lagu rock jadi lebih ancur, disetelin lagu-lagu agama jadi bisa tumbuh lebih subur. Persis gitu. Dan mereka luar biasa lah ya gitu. Kalau sama seperti karyawan, mereka kan menghasilkan sesuatu juga sama kita. Masa kita nggak terima kasih ya kan? Ya kita kalau karyawan kan gathering juga gitu, kita kasih selamat ya, kita gathering lah gitu dengan para pohon-pohon itu ya kan gitu Pak Tung. Jadi ini Pak, kalau boleh belajar Pak, jadi pertama kali pelajaran dari yang zaman dulu kan bukan bangkrut, tetapi ada pelajaran yang diambil. Bisa utang tambah banyak, terus kemudian tidak bisa bayar, terus sempat waduh datengin debt collector begitu banyaknya sampai debt collectornya sistemnya pasang tenda ya di depan tempatnya rumahnya Pak. Ditagih terus. Nah, kalau boleh misalnya ngulangi supaya itu tidak terjadi dari bisnis yang lama, apa yang harus dilakukan? Kontrol keuangannya atau karyawannya harus cari yang bisa dipercaya? Silakan. Nah, ini pertanyaan menarik. Begini. Saya mengenal sebuah keluarga, Pak Tung. Sebuah keluarga. Jadi sebetulnya yang mengenal dekat itu teman saya. Tetapi karena begitu inspiringnya gitu, saya merasa saya mengenal secara langsung. Ya. Sebuah keluarga di Inggris, ya, dia keluarga yang sangat kaya. Dan dia itu lagi pingin masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena dia perkirakan ini keluarga kaya. Jadi yang disebut keluarga itu udah ada 700 pasangan yang kaya raya luar biasa. Dan mereka itu kaya udah 400 tahun gitu. Dan sekarang berpikir mau masuk Indonesia. Karena dia perkirakan dalam 50 tahun ke depan, itu kekayaan orang-orang kaya, artinya gini, pusat ekonomi, kejayaan ekonomi akan bergeser dari Eropa ke Indonesia, ke Asia. Dan Asia itu utamanya Indonesia. Gitu. Itu dalam 50 tahun ke depan. Ini sebuah keluarga yang udah kaya raya 400 tahun. Anda bisa kebayang ya, kayak apa nih. Sehingga mikirnya itu 50 tahun ke depan, saya mesti memindahkan bisnis saya kemana. Yang menarik, bahwa keluarga ini selama 400 tahun, itu bukan baik-baik aja. Begitu. Jadi dia itu
pernah luar biasa, pernah hancur, luar biasa lagi, hancur lagi. Dan itu udah menjadi sebuah siklus yang dia sadarin gitu, maka dia antisipasi. Tetapi seantisipasinya dia itu ya kehabisan juga. Tetapi dia bangkit lagi. Nah, begini yang saya ingin sampaikan, bahwa along the way kita ke depan, kita itu nggak bisa menghindari masalah, Pak. Gitu. Saya mungkin nggak pernah cerita, tetapi 2012 saya kehilangan 200 miliar. Gitu. Jadi saya beli kebun 8.000 hektar, kemudian samalah kita bikin, saya dengan teman-teman juga, gitu seperti biasanya, gitu kan. Jadi apa namanya, teman-teman itu partner saya. Jadi mereka kita bangun pabrik, terus kita buka 1.000 hektar, habis itu dicabut. Itu loss 200 miliar. Karena saya bayarin teman-teman. Jadi saya ingin menghindari masalah gitu. Tapi somehow gitu ya, masalah itu ada gitu dan terjadi gitu. Nah, makanya kalau saya boleh berpesan gitu. Jadi kerjaan kita itu bukan untuk menghindari masalah justru. Tetapi bagaimana kita itu meyakinkan diri kita, setiap masalah yang terjadi kita selalu terbang di atas masalah itu. Gitu. Selalu kita bisa terbang di atas masalah itu. Kenapa? Karena sesungguhnya kualitas manusia itu kan diukur dari seberapa besar masalah yang mampu dia handle. Gitu. Ya, contohlah orang udah jadi bupati, mau jadi gubernur, kan dia lebih hebat. Tapi gubernur sama bupati kan masalahnya lebih banyak gubernur, Pak Tum. Gitu. Jadi bukan, itulah yang disebut karakter. Jadi kaya itu ya karakter, sukses itu karakter, bukan sebuah keadaan gitu loh. Bahwa saya lagi punya banyak duit itu disebut sukses, bukan. Tetapi saya sukses itu, orang itu sukses karena dia itu bisa handle gitu. Apapun yang terjadi gitu. Bahwa pengusaha, apakah selalu pengusaha itu harus punya duit terus gitu? Ya, kadang-kadang salah hitung juga, Pak Tung. Ilmu udah kita pelajarin semua gitu kan. Kita taruh di bank, banknya bisa bangkrut kok gitu ya kan. Jadi bukan itu masalahnya. Pengusaha nggak punya duit, biasa aja kali. Negara aja bisa nggak punya duit, Pak. Iya nggak? Bisa utang. Banyak. Yang penting how you respond the situation gitu. Jadi tentang utang, bahwa Pak Happy nggak punya utang, itu berlebihan juga. Itu saya nggak tahu siapa yang nulis, Pak. Saya nggak ada. Gini, karena kalau pengusaha mau gede nggak punya utang itu almost impossible. Lah gimana, Pak? Bapak, kita punya restoran. Dulu kalau satu masih bisa beli beras cash ini. Lah kalau udah 1.000 restoran, masa kita bisa bayar 3 bulan, kita harus bayar lunas di depan, ya kan? Gitu. Jadi hidup itu is all about the capacity, gitu. Kapasitas, karakter, mentalitas, mindset itu berteman itu semua. Nah itu kan Pak Tung itu jagonya yang bisa jelasin. Ini itu Pak Tung. Jadi kaya itu bukan keadaan. Kaya itu adalah sebuah karakter. Kaya itu bukan harta. Kaya itu adalah sebuah keputusan, gitu. Keputusan kita untuk bertanggung jawab, ya. Jadi kalau contoh yang hal kecil, gitu. Kalau di rumah aja anak minta sekolah, kita udah ngamuk-ngamuk. Istri minta duit, malah ditanya, duit yang kemarin kemana? Itu belum memutuskan orang jadi orang kaya itu, gitu, ya kan? Kalau memutuskan jadi orang kaya, oke, tenang ya, gitu. Ntar gue cariin duit yang banyak, gitu, keren. Duit nggak ada, ini terbuka jadinya pikiran, iya nggak Pak Tung? Jangan sibuk ngeyel karena Anda tidak punya duit, tapi sibuklah semangat bahwa saya bakal punya duit banyak, kasih kesempatan dulu, sabar gitu. Gitu.
gitu ya. Jadi kita berprasangka baik pada Tuhan gitu. Dan kalau mikirnya terang, duit itu gampang, duit somehow lebih enak lah Pak. Jadi Pak, Ya, jualan itu sambil kita keringetan, sambil meyakinkan orang itu susah. betul. Nah, terus? Ya, sambil ngobrol, relax gitu ya. Itu gampang closing justru ya kan. Ya seperti itulah. Jadi pekerjaan saya terhadap anak-anak, saya membesarkan anak-anak juga tidak untuk memastikan kamu tidak punya masalah. Tapi saya tidak khawatir bahwa anak saya dapat masalah. Saya khawatir kalau dia tidak bisa menghadapi masalah. Itu intinya. Gitu. Keren. Semua kita di dalam hidup ini, termasuk COVID ini, di dalam COVID ini Pak, Bapak bisa memahami lah orang yang bisnisnya lebih dari satu, yang banyak kayak saya itu, pasti lebih pusing lah daripada yang bisnisnya cuma satu kan, gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, apakah saya nggak terkoreksi? Waduh, jangan cerita deh, gitu. Saya mau cerita yang enak-enak aja, gitu kan. Saya di tengah pandemi ini saya menginisiasi 3 bisnis Pak, gitu. Satu itu e-money, gitu ya. Wah, itu masa depan ya? Ya, EduPay itu namanya, dan alhamdulillah sekarang ya lagi jalan. Yang kedua e-commerce, itu karena itu temenannya. Yang satu kebun lagi, ada kebun, gitu. Begitulah kira-kira Pak. Tuh. Keren banget Pak. Jadi ini penting banget kata-kata teman, tolong digarisbawain begitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa itu yang namanya masalah itu selalu ada. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda punya anak, anaknya nanti kalau ngalami masalah selalu ada. Jadi orang sukses itu karakter yang perlu kita didik kepada anak kita supaya mereka mampu mengatasi masalah dan menghadapi masalah. Jadi betul kalau lebih awal Anda bisa mengantisipasi masalah, Anda hidupnya lebih nyaman. Boleh tahu Pak, Happy sekarang perusahaannya ada berapa banyak? Saya dengar ada rumah sakit, ada pabrik, ada universitas. Rumah sakit nggak jadi kebeli Pak. Nggak jadi. Mau beli Pak nih. Jadi saya itu jadi begini Pak. Kadang-kadang kalau saya ini terakhir-terakhir ini, gitu selalu, pokoknya kalau tahu Pak Happy masuk, ngasih harga, langsung diambil orang dengan nilai yang tinggi. Udah 3 kali kejadian, termasuk rumah sakit itu. Jadi kalau beli perusahaan, saya bilang diam-diam aja, jangan bilang saya mau beli. Beli bareng Pak, beli bareng. Ini saya ditawarin istilahnya aspal, terus kemudian juga pabrik gula, terus kemudian juga satu lagi itu rumah sakit ada ini, terus kemudian bank. Kalau bank jangan tanya Pak, sudah banyak. Bank TBK juga sudah ada, BPR juga sudah ada. Hari ini kan pada ngelitak begitu ya. Tapi boleh nanti kita ini ya. Dengan senang hati Pak. Ini, nanti kita kasih nama bank apa ini Pak? Bang Happy aja itu ya, Happy Bank. Happy Dahsyat Bank. Saya mau nambahin gini tentang masalah tadi Pak. Jadi karakter. Jadi gini, kita harus selalu bisa lebih tinggi terbangnya dari masalah. Kira-kira simpelnya gini, kalau ente itu utangnya 2 triliun, macet itu 2 triliun atau 2 miliar, kamu mesti mikirnya itu 100 miliar atau 10 miliar. Jadi itu enteng gitu ngelihatnya gitu. Seperti itulah. Kita bagaimana kan semua itu perspektif kita ya. Karena kalau tentang utang saya bisa sharing lah. Ada orang utang 2 juta mau bunuh diri, ada Pak saya ketemu. Ya. Tapi ada orang itu ngutang itu 7 triliun. Itu ya masih cengar-cengir sekarang udah lunas saya dengar itu. Gitu. Jadi bagaimana kita melihat masalah itu. Jadi kita mesti lebih tinggi. Termasuk di rumah itu penting gitu. Saya ngingetin terus, kalau istri dikasih duit gitu ya, jangan ditanya lagi gitu. Apalagi ngasihnya nggak banyak gitu kan, kasihan istri itu stres Pak gitu. Jadi kalau istri ngabisin duit suami itu kehormatan gitu. Ya kalau nggak dihabisin sama istri, kita ditipu sama orang lain seperti biasanya itu ya kan gitu. Nah itu contoh kecil daripada sebuah karakter gitu, karakter kaya gitu. Pokoknya kalau iyain aja, mumpung kita masih hidup ya kan, keluarga ada yang minta beasiswa, kita nggak punya duit, iyain aja
itu nanti duit belakang itu datang sendiri, ya, gitu. Saya itu ada keluarga itu utang, Pak. Wah, dia tuh dimarahin kemana-mana. Utangnya 23 juta, gitu. Itu masih kehitung adik lah. Oh, kalau udah marahin, terpaksa ngomong sama saya. Saya lagi di luar, gitu. Udah, nggak apa-apa. Pak, udah disidang sama Wan. Udah, nggak apa-apa, gitu. Nah, begitu suatu saat saya panggil, saya kasih 20 juta. Gitu. Dia udah takut, gitu. Saya bilang, nggak apa-apa, kamu hidup sekali. Baru utang 23 kok udah merasa panik, gitu ya kan. Saya kalau kamu itu utangnya itu 20 miliar, terus kamu bangkit, aku bangga, gitu kan. 20 juta, nih tak kasih 23 dia utang. 20 juta tak kasih. Ya, kamu bayarin orangnya 15 juta aja. Yang 50 juta terserah kamu. Kamu sisanya kamu bayar sendiri, masa nggak bisa sih saya bilang. Gitu. Tapi pesan saya satu, 23 juta itu kecil, gitu. Udah bagi kamu juga kecil, gitu. Nah, itu yang namanya didik, Pak, gitu. Ya, jadi anaknya itu senang sekarang, walaupun saya nggak tahu udah lunas atau belum, tetapi berbeda, gitu. Semangat bangkit itu ada, gitu kan. Dan dia, nah itu contoh, gitu. Saya selalu mengajak orang, kamu naik kelas. Wong naik itu nggak harus sekolah kok, Pak, gitu ya kan. Nggak harus kita, cuman ngangkat mindset aja, gitu ya. Nah, kalau susah ngangkat mindset ya bergaul dengan orang-orang yang memang udah tinggi mindsetnya, gitu, dengan Pak Tung, gitu kan. Nah, keren, gitu. Seperti itulah kira-kira. Baca bukunya itu loh, Pak. Kalau majalah itu Forbes, gitu kan, itu banyak itu orang. Paling tidak itu seger, gitu loh. Kalau enggak ya cari di internet, gitu ya. Baca-baca, siapalah orang yang Anda kagumi yang hebat-hebat, gitu. Jadi kita melihat masalah itu tidak gelap, gitu. Karena bagi Tuhan itu kita utangnya 2 miliar, mau 200 miliar. Kalau Tuhan mau tolong tuh semuanya gampang, gitu. Jadi bagaimana kita terbang lebih tinggi daripada masalah. Nah, ini yang menarik nih. Jadi satu hari kan saya pernah disapa oleh Pak Happy itu di bisnis launch-nya Garuda begitu ya. Ingat saya pertama kali ketemu Pak Happy no. Pak Tung, ingat saya? Sebentar saya. Salah satu peserta seminar saya ya. No, iya Pak Tung. Saya pada waktu itu masih utang miliar-miliaran ikut seminarnya Pak Tung. Nah, ini luar biasa toh. Orang dalam kondisi stres, dalam kondisi boleh dikata walaupun bilang tidak stres, tapi ada utang banyak, terus kemudian mau ikut seminar, terus bahkan ikut seminar lagi ke Anthony Robbins ya kalau nggak salah itu ya. Terus ikut ke Anthony Robbins, saya justru Anthony Robbins pertama itu. Ketemunya di Anthony Robbins. Ya, jadi dulu itu saya nyari. Jadi gini Pak Tung ceritanya. Saya itu waktu saya jadi direktur, saya ini yang jadi tukang ngutang, gitu. Jadi pinter ngutang itu. Jadi saya bangun 7 tower dan satu studio itu nggak pakai duit sama sekali. Nah, pinter. Nah, pada saat saya itu mau menjadi pengusaha, ini jeleknya juga, ya. Gitu. Wah, pokoknya nanti kalau ada masalah, saya mau ikut seminar, gitu. Kan seminar itu selalu mencerahkan, gitu. Nah, Anthony Robbins itu ketika saya itu gelap itu, saya kalau nggak salah tahun 2005 itu ikut Bapak itu. Ya, jadi waktu saya searching, kemudian kalau nggak salah sekretaris saya itu telepon, itu si Anthony Robbins itu adanya di November tapi di London kalau nggak salah ya. Ternyata ada di Indonesia, dia kasih tahu gitu. Makanya ikut Pak Tung itu. Wow. Di Kemayoran ya kalau nggak salah. Ya, di Kemayoran. Itu yang edisi namanya High Definition. Jadi Anthony Robbins tapi rasa Tung disemparingin karena Anthony Robbins ngomongnya bahasa Indonesia, translate-nya TDW. Jadi saya rekaman dulu tuh ke Chicago, rekaman dulu selama 5 hari, direkam dulu jadi wajahnya Anthony Robbins, suaranya Tung disemparingin. Seru banget. Dan itu saya lihat Pak Tung cuma nekat aja, bahasa Inggrisnya juga kadang-kadang saya tahu ini
terjemahannya terlalu bebas ini. Akhirnya ada yang tahu. Saya pikir ada yang nggak tahu. Free translation. Seru sekali, betul. Wah. Iya. Tapi setelah itu terus ikut seminar-seminar terus, Pak. Yang lain-lain juga sampai. Saya ikut. Saya keep update ya gitu, karena gini, ada satu hal yang menarik dari sebuah seminar gitu ya. Ya. Selalu setiap seminar itu memberikan perspektif gitu. Jadi kadang-kadang kan hal yang sama tetapi dibacakan oleh orang lain dengan cara yang lain. Itu memberikan kekayaan tersendiri. Ya, itu yang disebut inspiring itu kan. Kan kita ngomongin hari ini kan juga hal yang sama sebetulnya kan. Gitu, tetapi bagaimana dibacakan dengan perspektif yang lain. Gitu. Nah, belajar terus gitu, baca buku ya terus ya. Kalau ya kita rekreasi kita kan itu, Pak Tung. Iya. Ya kan? Nah, sekarang ini sebelum saya sharing juga nih. Jadi saya mau nanya nih, masih saya kalau ngobrol tuh seneng sekali gitu ya, sampai malam, sampai apa gitu. Nah, Mas Happy, jadi punya perusahaan banyak, itu akan selalu terkait dengan mempekerjakan orang lain. Nah, saya kepengen Mas Happy cerita, kalau ngerekrut orang lain itu yang direkrut kriterianya seperti apa dan cara taunya bagaimana, nyarinya di mana itu. Oke. Sebelum saya sampaikan itu, di dalam membangun tim itu ada dua macam orang. Ya. Dua macam ini, yang pertama itu adalah profesional. Ya, ini yang paling umum nih Pak Tung. Ya, profesional. Nah, profesional itu ya orang yang memahami pekerjaannya. Paling gampang itu kan orang yang udah pernah melakukannya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya di digital marketing nih, untuk tenaga digital marketing, ya kita cari dari yang paling gampang kalau kita nyari ya dari kompetitor kita kan, gitu, dari kompetitor kita yang artinya bisnisnya mirip dengan kita, dia pernah melakukan itu gitu. Kemudian orangnya juga punya nilai-nilai gitu. Saya selalu tanya gitu. Dan gini, saya selalu nyari perusahaan walaupun dia perusahaan komputer, saya selalu lihat perusahaannya gitu. Karena begini, yang namanya perusahaan sejenis dimiliki oleh dua orang, itu kulturnya mesti berbeda gitu. Kalau perusahaan itu dipimpin kira-kira ginilah, walaupun perusahaan syariah, tapi dipimpin oleh preman, ya kira-kira karyawannya preman semua lah gitu. Gitu. Nah, itu saya sangat perhatikan. Gitu. Nah, itu adalah orang profesional gitu ya, ya tentu dengan semua kriterianya. Tetapi saya sangat concern dengan dari mana dia berasal, perusahaan apa. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang source of good people gitu. Kayak contohnya Astra gitu ya. Kalau di kebun saya senang Astra gitu ya. Gitu. Tapi ada kebun gede tapi pasti rusak nih gitu orangnya. Itu ya ada gitu. Itu ketahuan gitu. Nah, itu profesional. Kemudian yang kedua, di dalam perusahaan itu selain orang profesional itu sebetulnya ada satu lagi gitu. Yang namanya orang kepercayaan. Gitu. Nah, itu orang ini kadang-kadang dia nggak begitu profesional awalnya, gitu. Tapi kita tahu, ya kita bisa titip ke dia, karena kan kita tidak memanage perusahaan sendiri, Pak Tung, ya kan? Kita ini nitip kepada orang, gitu. Nih, makanya, sebentar. Ini ada yang nanya, Pak Tung, kenapa Pak Tung seringkali menanyakan pertanyaan ini? Jadi, pada orang wawancara selalu nanya, ngerekrut orang, kemudian gini, segala macam semuanya tentang orang. Karena saya percaya penuh bahwa Anda kalau mau jadi kaya, either Anda jadi investor ataupun jadi businessman, Anda akan mempekerjakan orang lain. Anda jadi eksekutif top, jadi gajinya gede, dapat kompensasi yang besar, dapat saham, dapat
employee stock option gitu ya, tetap aja Anda akan mempekerjakan orang lain. Nah dari sini kita mulai belajar sungguh-sungguh kalau Anda mau sukses kaya itu tidak bisa kerja sendiri, tapi Anda harus punya tim mempekerjakan orang lain. Nah ini monggo kerja nih Pak Happy nih, jadi profesional, kemudian yang kedua orang kepercayaan. Profesional itu kan artinya dia itu memiliki kompetensi ya, punya pengalaman, punya ini. Tetapi juga kita memastikan dia orang yang memiliki karakter yang baik. Gitu. Saya tidak pernah kompromi terhadap karakter. Saya jarang ngecat orang karena salah, hampir nggak pernah. Gitu. Tetapi saya selalu bilang kepada mereka, saya nggak akan mencat Anda. Tetapi kalau tentang karakter, artinya Anda mencat diri Anda sendiri. Gitu. Jadi hal-hal kecil gitu menyangkut duit dan sebagainya saya nggak pernah kompromi. Gitu. Atau apa namanya urusan hal-hal yang saya nggak bisa lah gitu ya, gitu. Jadi itu yang profesional. Yang kedua itu orang kepercayaan. Nah, orang kepercayaan ini saya selalu meyakini bahwa sebesar apapun perusahaan, sebetulnya adalah perusahaan keluarga, gitu. Ya kita lihat aja Salim, Astra, ya kan, di ya itu perusahaan keluarga. Nah, kita ini mesti punya orang-orang yang mewakili di sana dan tidak selalu keluarga itu, tapi orang yang kita percaya. Nah, saya banyak patung ada orang-orang saya ya, mungkin hari ini dengar atau enggak. Nah, dia itu CEO-nya EduPay. EduPay ini kan kayak bank Pak, gitu, kayak bank. Kalau dan lebih sensitif daripada bank gitu. Kalau sedikit dibuka aja kita bisa luar biasa, kita loss-nya itu by system itu bisa cepat. Dan saya lihat teman-teman saya yang punya e-money itu sekali hilang baru menyadari itu udah 20 miliar, 30 miliar hilang itu baru ketahuan setahun. Nah, sensitif. Nah, itu yang saya taruh adalah orang kepercayaan saya. Di bawahnya dia profesional semua. Nah, orang kepercayaan itu banyak yang saya didik gitu. Artinya saya rekrut ikut saya jadi asisten saya, hidup bersama saya lama, saya ketemu bahkan udah sama seperti keluarga gitu. Ya itulah yang peka. Dan saya lihat teman-teman juga pada begitu. Nah, kalau Anda percaya sama dia gitu, ya kita mesti paham juga dia ya tidak sepengalaman yang lain lah gitu ya kan. Ini namanya juga kepercayaan. Gitu Pak Tung. Nah, kalau dari sekarang, jadi misalnya tadi kan karakter. Bagaimana kita bisa ngetes karakter orang pada waktu wawancara, Pak? Karakternya seperti apa? Kalau tadi yang satu saya tangkap adalah harus bisa dipercaya. Kamu urusan duit sedikit pun, mohon maaf, mohon Anda memecat diri Anda sendiri lah gitu ya. Itu dari awal sudah jelas sekali. Silakan Pak. Jadi karakter apa saja dan ngetesnya gimana supaya kita dapat orang-orang yang berkarakter seperti itu? Oke. Jadi dalam banyak hal begini, dalam hal makanya kita melitukan dari berbagai aspek ya. Yang satu itu sumbernya dari mana dia, gitu. Itu membantu, tidak menjamin, tapi membantu. Satu gitu. Asal usulnya ya, tadi. Contohnya kalau ya asal usul, gitu, asal usulnya itu cukup membantu, gitu. Saya nggak tahu berapa persen, tapi sangatlah gitu signifikan. Nah, yang kedua, ketika interview gitu, saya kalau menginterview orang, saya ngelibatin anak saya. Anak saya itu fresh ya, dia lulusan Amerika, dulu kerja setahun di perusahaannya Warren Buffett gitu. Nah, dia kan walaupun dia ini, tapi dia kan sebetulnya masih fresh juga gitu, masih pakai emotion dan sebagainya ya. Banyak orang yang gugur di dia itu hanya karena misalnya gini, kalau sama saya orang kan susah Pak, mesti sopan, mesti ini, mesti itu ya kan, gitu. Tapi begitu dilihat yang menginterview anak-anak nih gitu, kadang-kadang itu aslinya keluar tuh orang gitu ya. Jadi dari hal-hal kecil ya, kalau saya misalnya dia kalau muslim gitu, apakah sholat apa enggak gitu, kita perhatikan gitu ya, ketika dia menunggu gitu dan sebagainya. Nah, tetapi dalam banyak hal karakter itu hanya bisa diuji, tidak bisa diketahui di depan. Gitu. Caranya nguji Pak?
Nah, dalam perjalanan, Pak, maksudnya ketika dia itu menghadapi persoalan gitu kan, orang kan banyak di Indonesia gitu, Pak. Orang bagus kehilangan karakter, begitu jadi pejabat ya, waduh itu lupa juga gitu kan. Nah itu ujian karakter itu tidak disertifikasi gitu. Jadi karakter itu diuji sepanjang masa gitu. Mungkin dalam satu titik dia bisa lolos, tetapi ujian yang sama di masa yang datang dia tidak lolos karena situasi pribadinya itu tidak mendukung gitu. Jadi ya harus dijaga dan diuji gitu. Kita bisa mengeliminasi kemungkinan kita ketemu orang yang salah, tetapi orang yang betul pun itu tetap harus dijaga gitu. Caranya jaga, Pak. Caranya jaga orang-orang yang kita percaya dan yang baik-baik itu apa yang dilakukan Pak Happy supaya mereka tetap loyal, setia, dan semangat berserta kita? Apa yang dilakukan Pak Happy? Oke, saya dalam memimpin Pak, saya dalam memimpin itu saya kan tidak bisa selalu direktif orangnya gitu. Tetapi saya selalu bertanya gitu. Jadi call it tight gitu. Jadi kalau ada salah dikit diundang gitu. Jadi sedikit misalnya katakanlah di grup saya ngelihat saya mesti undang, mesti saya panggil gitu. Saya kasih tahu gitu. Jadi tetap tetap mengingatkan bahwa ini penting loh. Misalnya tentang kejujuran gitu ya. Kejujuran. Ini hal yang kecil. Saya selalu bilang sama anak buah saya ini bukan orang yang suka bohong walaupun untuk hal-hal yang kecil gitu. Dan saya pingin kalian juga begitu gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ini libur nih 4 hari. Ini Senin ada yang nggak masuk. Ya telepon sekretaris saya. Ini direktur nih. Oh sakit gitu. Sakit gitu. Atau oh begini, oh begitu. Itu mesti saya panggil. Saya panggil, saya ajak ngomong. Dan dia bisa sakit benar, bisa enggak gitu. Tapi ketika saja saya ngomong itu kan kelihatan juga sebenarnya Pak. Dan saya selalu ingetin. Saya bilang bahwa jangan pernah berbohong meskipun hal kecil. Saya tidak mengatakan bahwa dia bohong. Tapi begitulah saya itu memperlakukan orang-orang saya. Dan saya minta mereka memperlakukan seperti itu ke bawah. Gitu. Kalau terbukti bohong, apa yang terjadi Pak? Kalau ternyata hal-hal kecil dia juga berbohong kayak tadi. Oh, saya ini sebetulnya tadi Pak, saya harus kuliah. Padahal enggak, dia bukan kuliah, bolos saja. Jadi tapi pamitnya kuliah. Padahal dia piknik ke Jogja misalnya gitu. Apa yang dilakukan Pak? Ya, saya tegur. Saya ingetin gitu. Saya nggak pernah marahin orang apa gitu. Saya tidak pernah marah gitu. Tapi kalau marahin ya sering lah. Oke, good. Beda sekali loh teman-teman. Jadi tidak pernah marah, tapi kalau marahin, berarti kan marahnya by strategi. Marah, tapi marahin ya. Ya, tegur. Tapi gitu. kalau tentang bohong saya selalu kasih tahu. Tapi kalau tentang hal-hal yang sangat krusial, misalnya tentang duit gitu ya, saya jarang tanya Pak gitu. Mesti hilang. Gitu. Langsung gasak. Ya, kenapa? Karena itu juga banyak orang mengatakan kalau sekecil gitu kita anulir gitu ya, nanti gede kita anulir, kita nggak enak. Lama-lama dia mikir bahwa jujur itu bukan sesuatu yang penting di perusahaan ini. Gitu. Itu yang saya tidak ingin mereka ini. Dan message itu harus kita selalu ingatkan. Selalu diingatkan. Tapi begini Pak Tung, jadi sebenarnya gini, apakah gini kan kita nggak pernah bisa membangun karakter kalau kita sendiri itu tidak mau membangun karakter di dalam diri kita kan? Ya, kalau tidak memberi contoh ya. Tidak bisa, kan gini, tugas semua pemimpin adalah membangun karakter orang-orang yang dia pimpin. Pemimpin yang tidak mau dengan sadar membangun karakter orang-orang yang dia pimpin, sesungguhnya dia sedang meruntuhkan karakter orang-orang yang dia pimpin. Jadi sebenarnya begini, kalau pemimpinnya berkarakter, itu terjadi dengan sendirinya gitu. Dia kalau ada orang yang begini dia malah nggak enak, mesti dipanggil gitu. Gua nggak suka deh gitu. Itu
itu bukan sebuah strategi gitu, tetapi itu udah apa ya, jadi alarm yang hidup gitu loh Pak Tung gitu. Ya kalau Pak Tung misalnya orang yang bersih banget, ada orang buang sampah meskipun kecil itu sebel loh mesti Kak. Sangat Gitu. sebel. Iya gitu, dan itu otomatis gitu ya. Itu namanya call it tight gitu. Call it tight. Jadi selalu diingatkan, salah sedikit panggil, call it tight. Nah, betul. Iya. Saya pada waktu zaman di BCA itu, contohnya, jadi di lapangan parkir ada orang jual buang puntung rokok. Saya datang, saya ambil sendiri. Saya ambil sendiri, panik, kepala bidang panik, satpam bani, saya bilang, yang bagian umum saya bilang pastikan bersih. Iya Pak, ini anak-anak disuruh membersihkan tidak bisa. Nah sekarang gini, kalau saya besok harus membersihkan sendiri, berarti bayar saya kemahalan, bayar Anda kemahalan. Kalau sama-sama dipecat mana dulu, saya atau Anda? Ya saya lah Pak. Ya sama-sama dipecat, kira-kira Anda atau pilih anak buah Anda yang tidak bisa disuruh? Anak buah ya, ayo diberesin. Sejak saat itu bersih Pak. Jadi call it tight. Betul. Nah karakter itu kan ketika kita bicara individual. Begitu kolektif itu yang terbentuk kan budaya Pak, gitu. Budaya gitu kan, orang yang berkarakter jujur. Nah jujur itu menjadi budaya, jadi itu akan menjadi alarm nasional, artinya semua orang itu ngelihat juga nggak enak, mereka akan saling ingetin gitu. Dan menurut saya manajemen itu follow the character. Jadi kalau orang yang tidak punya karakter, mau SOP-nya kayak apa ya, cuma jadi kertas saja, gitu. Jadi dan tugas kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua, gitu, yang tidak pernah selesai, gitu. Seperti tugas dakwah, ya, tugas kita Pak Tung memotivasi orang itu sebenarnya membangun karakter, gitu, bukan meruntuhkan karakter, gitu. Gitu, saya hari ini setiap Jumat. Saya Jumatan juga Pak. Saya kan punya banyak anak perusahaan begitu ya. Jadi Ustadz TDW ini. Jadi untuk itu tadi ya persis setuju sekali dengan prinsip dari Pak Happy tadi, call it tight. Selalu diingatkan, bangun karakter. Dan kata-katanya tadi sungguh-sungguh benar dalam arti ya. Kalau boleh ngomong sederhana itu begini. Kalau manajemennya baik, orang-orang yang tidak baik keluar dengan sendirinya. Persis. Kalau manajemennya tidak baik, yang baik keluar dengan sendirinya. Jadi please, jadikan manajemennya yang baik sungguh supaya orang-orang yang baik ikut, yang tidak baik out gitu ya. Iya, persis gitu. Nah, manajemen yang baik itu kan dia disebut baik karena diisi oleh orang-orang yang berkarakter baik, gitu, orang-orang unggul, gitu. Begitulah kira-kira Pak Tung. Ini menarik sekali perbincangannya, tapi tahu-tahu tanpa sadar, waktu, waduh. Nanti kita semoga pandemi segera berlalu, kita berdoa dan kita ngobrol-ngobrol lagi. Kemudian ini Mas Happy, saya mau tanya, kalau seminar-seminar ya di luar negeri yang Mas Happy rekomendasi apa? Saya itu udah lama ya Pak Tung itu nggak ke, ya kalau ke Amerika pun gitu ya. Saya kalau ke Amerika di New York itu yang saya lihat itu ya bisnis yang mau dijual gitu. Good. Ya, aduh, nah itu keren itu Pak Tung gitu. Tapi kalau Brian Tracy itu menurut saya itu bagus. Ya. Yes, Brian Tracy. Ya. Pernah saya undang di Indonesia Pak. Oh pernah ya? Pernah datang di Indonesia dan kemudian saya traktir gini dan saya ajak talk show di televisi segini. Brian Tracy bahkan tadi pada waktu ini kan hari Jumat Pak, tadi pagi saya baru Jumatan, itu saya cerita bagaimana Brian Tracy itu masih muda, sekarang gelarnya S2. Dulu cuma SMA doang, keliling dunia, nyebrang gurun Sahara seorang diri, sempat ditahan polisi di sana, di sini, kerja pertama kali jadi office boy, dalam 1 tahun income terbesar di perusahaan tersebut. Jadi itu dia luar biasa. Nah, kemudian kalau di dalam negeri seperti apa Pak? Ada seminar apa yang direkomendasi oleh Pak Happy? Ya masa saya ngomong seminarnya IBF gitu. Oh ya jelas dong, boleh dong. Karena gini, boleh dong seminarnya Pak Happy, kenapa tidak, silakan di-share di sini, silakan. Kalau di IBF ini organisasi Pak Tung. Jadi di apa namanya?
kita punya seminar-seminar. Kalau saya sendiri kan memang ini jadi kalau saya menyebut ini tribute ya, jadi ini persembahan gitu. Kalau kita memang pembicara dan sebagainya itu memang seminarnya bayar gitu, tetapi apa namanya, pembicara hampir itu semua membiayai diri sendiri gitu. Kita menciptakan seminar-seminar yang mungkin di dunia itu satu-satunya. Contohnya how to be debt free gitu ya. Itu sebetulnya jadi kalau ikut situ itu orang langsung lunas utangnya gitu sehari. Tinggal bayarnya gitu loh Pak. Iya kan? Oke. Kita bebas dari lilitan utang. Jadi lilitan utang itu kan sebuah persepsi gitu kan. Gitu, kalau kita merasa tidak merdeka, tidak berdaya ya terlilit lah. Mau sejuta, jangankan 1 miliar, sejuta pun cukup kita untuk panik ya kan. Tetapi kalau kita tinggi gitu, ya enteng aja lah. Iyalah nantilah gitu. Utang pasti gue bayar. Kapan? Ya ntar dulu tunggu kan gitu aja kira-kira. Nah, Gitu. kalau teman-teman semua di sini tertarik, Pak Mas Happy, jadi untuk ikut di seminar-seminarnya Mas Happy juga itu harus menghubungi kemana, kemudian karena Mas Happy ini nggak punya IG, nggak punya ini, jadi harus secara manual Anda cari baru bisa dapat. Nah, mumpung kesempatan ini silahkan sharing Mas Happy. Ada IG, tapi nanti saya mau dibikinin. Di sini ada kader IBF tuh banyak nih. Ya, tadi ada yang dari Turki segala macam tadi bilang dari Turki, dari Aceh, dari mana? Satu orang deh, sebentar. Ini ada Kapten Sar di sini nih. Kapten Sar itu semua mungkin kenal sama dia ya. Bisa hubungin dia. Kita seminar ada nasional, ada seminar. Sebentar ini. Jadi harus hubungin ke mana ini? Kapten Sar aja ya. Jadi caranya gimana? Ada nomor telepon? Kapten Sar bisa ngomong nggak? Ada nomor teleponnya kah? Atau ini Kapten Sar atau bisa di mana Pak Yuli? Tolong Kapten Sar bisa dibicarakan. Oh ini ada Kapten Sar, ini ya, saya bacakan. Gerakan Beli Indonesia, keren, top Marco, top Jos, Marco Jos, siap nih Kapten Sar lagi. 0812, silakan catat teman-teman. 0812 534 01212, saya ulangi ya, 0812 5340 1212. Jadi saya ulangi ya. 0812, cara masukkan handphone, ini handphonenya Kapten Sar gitu ya. Tulisin Sar, terus kemudian belakangnya jelas Happy Trenggono misalnya gitu. 0812 5340 kemudian 1212. Nah, ini ya. Jadi dan kalau mau ikut itu mestinya yang ikut wajib ikut yang mana dulu itu untuk yang ikut seminarnya Pak Happy ini. Jadi gini Pak Tung, saya ini memang di IBF ya, saya mengembangkan banyak sekali workshop gitu ya. Tapi memang yang ngadain kan sekarang kader-kader Pak Tung. Ya. Itu ada buy business, ada buy and sell business pun ada ya kan, gitu. Kemudian investing ada. Tapi yang basic ini how to be debt free termasuk basic. Business master itu termasuk basic gitu ya. Nah, financial literasi itu termasuk basic. Paling tidak 3 hal itu yang saya sangat rekomendasikan untuk para pengusaha atau calon pengusaha gitu. Dan kita di Indonesia hari ini ada 100 kantor wilayah dan cabang Pak Tung gitu. Ini kapan ada ini Kapten Sar, jadi please ini Yuli, jadi Pak Dimas juga tim saya mau kirim gantian Pak, gantian dulu belajar saya juga belajar selalu. Jadi tentu saja bahkan di tempat saya Pak, ini saya wajibkan. Jadi tadi pun saya ingatkan bahwa kamu kalau bekerja itu jangan sok sibuk. Kalau tidak sibuk, bantulah orang lain. Nanti terjadi seperti Brian Tracy, bantu orang lain, karirnya melejit. Kalau bantu orang lain sudah tidak ada yang bisa dibantu lagi, baca, luangkan waktu baca, ikut seminar. Bahkan kemarin saya usulkan ke pemerintah untuk supaya buruh ini itu sejahtera, itu sebetulnya perlu undang-undang, bylaw, bahwa seluruh yang namanya karyawan itu 10% dari dana HRD wajib digunakan untuk pendidikan. On top misalnya dana HRD-nya 1 miliar 1 tahun,
berarti 100 juta wajib digunakan untuk pembinaan human resource-nya. Maksudnya untuk, sebenarnya di bank dulu sudah ada, Pak. Jadi di bank itu yang namanya BI membuat aturan 10% dari dana HRD itu harus digunakan untuk pelatihan. Apabila tidak digunakan untuk pelatihan, maka akan disita oleh Bank Indonesia. Lah buruh, nah sama jadi naik gaji kan mesti kurang terus. Demo aja minta naik gaji, nanti orang pindah ke Vietnam, kan cilaka gitu ya. Pindah ke India. Kita tidak lebih produktif, tidak lebih pinter, dikasih duit amblas terus, mending dikasih seminarnya financial literacy atau seminar saya financial revolution, atau dikasih pendidikan yang tentang istilahnya technical skill, ataupun soft skill, atau life skill, sehingga naik. Jadi wajib. Di tempat saya bilang, saya tidak bisa mewajibkan pemerintah, saya bisa mewajibkan di anak perusahaan saya, gitu ya. Jadi saya wajibkan, ayo training, ayo belajar. Tadi pun saya ingatkan, kalau kamu tidak digunakan di anak-anak perusahaan, setorkan untuk saya. Kamu tidak mau belajar, setorkan untuk saya, ayo. Saya ngajarin kamu terus. Jadi wajib. Jadi dunia ini akan berubah ketika teknologi di sekolah ini diajarin hal-hal yang penting. Learning what really matters. Saya sudah 3 menteri ngomong nih terus sampai sekarang masih ngomong terus 3 menteri pendidikan untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Learning what really matters, belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan. Kemudian berikutnya push kepada buruh, push juga kepada UMKM, push juga kepada dulu Kemensos gitu ya, Kementerian untuk Sosial yang untuk orang-orang miskin ini. Malah saya sarankan ini dikasih duit banyak tetapi wajib untuk belajar. Jangan cuma 600.000 entek gitu ya, 2,4 juta aja gitu ya. Tapi wajib belajar. Kalau Anda belajar ini baru boleh dapat lagi. Belajar ini baru boleh dapat lagi. Jadi wajib belajar. Jadi karena dengan belajar itu baru kita akan sukses kan begitu ya. Jadi ini saya ada tribute juga ini Mas Happy. Jadi di Financial Revolution ini saya kasih kepada semua orang yang hadir di sini gratis. Tapi kok gratis kan banyak yang tidak datang kan gitu ya. 3 hari banyak yang tidak datang, banyak yang nyepelein. Saya sumbangkan 100.000 aja. Anda nyumbang 100.000, boleh ikut Financial Revolution seluruh keluarga Anda. Selama 3 hari jam 2, Jumat, Sabtu, Minggu jam 2 sampai tanggal 6, 7, 8 November ini. Jadi ini yang saya keliling dunia, saya belajar ini di masing-masing Zoom ya. Ini Anda cukup nyumbang 100.000 dan 100% kami sumbangkan. Baik ke dompet duafa, ACT, aksi cepat tanggap. Terus kemudian juga sumbangkan ke ini, saya bahkan asuransi saya kemarin sakit kena COVID, ini terima kasih doanya Mas Happy jadi sehat lagi gitu ya. Itu saya dapat asuransi 136 juta rupiah juga saya sumbangkan. Kemarin saya ngadakan 15 seminar dengan para pembicara, nanti bisa jadi Mas Happy besok saya undang juga gitu ya untuk ngisi. 100% kita sumbangkan dan 100% kita pertanggungjawabkan. Jadi semua uang masuk kita pertanggungjawabkan. Jadi ada Pak Diki, ada Yuli Safrida, ada tim saya, sedemikian sehingga saya pribadi juga tidak bisa ngambil gitu. Jadi benar-benar kita sumbangkan 100% begitu ya. Jadi saya berkali-kali meng-create untuk sumbangan. Kemarin Palu lumayan sudah jadi sekolah Pak, jadi satu sekolahan gitu lumayan sekali. Ini bantu teman-teman yang untuk mencegah COVID, kemudian untuk kesehatan, sehingga ini. Jadi bagi yang tertarik teman-teman 3 hari belajar ternak duit, terus kemudian kecerdasan keuangan, mulai bisnis tanpa duit seperti tadi yang diajarin sama Mas Happy tadi keren banget top Marco Top. Terus uang mengejar kita bagaimana? Kok orang kaya bisa mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak di sama-sama misalnya guru bahasa Inggris kok yang satu bisa ribuan kali, sama-sama tukang bakso kok yang satu bisa ribuan kali. Jadi financial ronsen supaya kita tahu posisi sekarang kita sehat atau tidak sehat. Jadi Anda donasi minimal 100.000 dan kemudian biasanya ayo kalau dulu orang ikut seminar saya berapa 5.800.000, 3.500.000, sekarang masanya gotong royong bangun bangsa ini, tribute untuk bangsa gitu ya. Jadi saya ngasih seminar gitu ya. Kenapa sih kok orang kaya masih ngecas? Nah, ngecas lebih baik ngecas daripada tidak ngecas dan Anda tidak datangnya terlambat, tidak menghargai. Saya pernah gratis kok. Saya pernah gratis di 12 kota keliling Indonesia. Wah, tapi ya sama, yang daftar ribuan, yang daftar 4.000, yang datang 2.500. Padahal hotel saya bayarin, pesawat saya bayar sendiri, semuanya saya bayar. Nah, ini. Jadi 100.000 sehingga Anda kita donasikan 100%. Nah, bagi Anda yang tertarik, silahkan Anda klik http://tungdesemwaringin.com/donasi. Nah, silahkan. Anda ini, jadi tim dari IIBF juga boleh ikut, semuanya silahkan. Ilmu, nanti giliran saya ngirim ke seminarnya ke Pak Happy juga, tim saya, pasukan. Boleh. Yuli, tolong hubungin Kapten SAR, gitu. Jadi nanti kapan ada, sehingga kita bisa terus belajar, saling belajar. Ya.
Silakan, Mas Happy kira-kira ada pesan apa untuk teman-teman yang ada di sini, baik di Instagram. Di Instagram ini sudah 502, tapi total nanti ada berapa ribu orang ini sudahan gitu ya. Nah ini silakan, Mas Happy ada pesan apa kepada teman-teman? Jadi ada kita dalam menggunakan waktu, dalam kita menjalani hidup, itu ada satu hal. Satu hal ini ditunggu oleh anak-anak kita, ditunggu oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, oleh istri kita, bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu hal yang sama itu, ketika kita melewati setiap detiknya, yang ditunggu itu adalah prestasi. Nah, prestasi itu tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki hari ini, tidak ditentukan oleh titel setinggi apa yang kita pegang hari ini, tidak ditentukan oleh harta yang kita pegang hari ini. Prestasi itu ditentukan oleh keputusan kita. Apakah kita memutuskan untuk berprestasi atau sebaliknya. Terima kasih Pak Tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Pak Happy, Mas Happy, yang saya senang sekali namanya sudah membuat orang begitu gembiranya dan sudah sharing kisahnya hidup yang dahsyat luar biasa. Semoga teman-teman silakan kontak untuk Mas Sar atau Kapten Sar gitu ya di nomor telepon tadi. Juga silakan yang ikut seminar saya Financial Revolution, silakan ikut semua, itu semua 100% didonasikan. Semoga 3 hari kita rock and roll, belajar something yang bermanfaat. Sekali lagi, kalau di tempat saya yaitu tungdesemwaringin.com/donasi. Jadi 100% kita sumbangkan. Sekali lagi terima kasih Mas Happy, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di selesai pandemi. Semoga segera berlalu dan resesi berlalu, krisis berlalu dan kita tetap stay strong, tetap tumbuh semangat, punya karakter yang dahsyat luar biasa. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Pak Happy dan Pak Tung. Oke teman-teman, untuk yang mau tanya-tanya mengenai sharingnya Pak Happy di Kapten Sar di 0812 53401